Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini, dan di hari ini kita akan membahas kompetensi dasar yang baru, yaitu ada di bab 5, dan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya, 3.5 yaitu menganalisis cara melakukan pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan sosial, konflik, dan kekerasan di masyarakat. Lalu untuk kompetensi keterampilannya, 4.5 yaitu melakukan penelitian sederhana berorientasi pada pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan sosial dan konflik yang terjadi di masyarakat sekitar. Untuk mengawali KD yang baru ini, kita akan membahas mengenai definisi, syarat, dan bentuk integrasi. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Pertama-tama, kita akan bahas mengenai definisi integrasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran sesuatu yang berbeda hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Integrasi tak hanya berarti berkumpul, di dalamnya memuat kesepakatan yang dikembangkan menjadi sikap solidaritas dan perasaan manusiawi yang menjadi dasar keselarasan antar kelompok. Jadi, dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa integrasi adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Lalu, unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar anggota masyarakat tersebut sepakat mengenai struktur kemasyarakatan yang dibangun termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan peranata sosial. Lalu ada syarat terbentuknya integrasi di dalam masyarakat menurut William F. Cockburn dan Meyer Nemkov. Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat berhasil saling mengisi kebutuhan di antara mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam hal yang dilarang menurut kebudayaan. Nah, yang ketiga adalah norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijadikan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Suatu integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. Nah, berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Dalam kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah, integrasi sosial akan mudah dicapai. Sebaiknya dalam kelompok atau masyarakat majemuk, integrasi sosial akan sulit dicapai dan memakan waktu yang sangat lama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses integrasi antar anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Contohnya adalah kelompok masyarakat yang homogen adalah kelompok masyarakat dengan satu suku bangsa. Lalu yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Umumnya dalam kelompok yang kecil, tingkat kemajemukan anggotanya relatif rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Hal itu dapat disebabkan dalam kelompok kecil, hubungan sosial antar anggotanya terjadi secara intensif, sehingga komunikasi dan tukar-menukar budaya akan semakin cepat. Lalu yang ketiga, ada mobilitas geografis. Anggota kelompok yang baru datang tentu harus menyesuaikan diri dengan identitas masyarakat yang ditujunya, seperti masyarakat asal atau penduduk asli. Namun, semakin sering anggota masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula terjadi proses integrasi sosial. Sementara itu, dalam masyarakat yang mobilitasnya rendah seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosial akan dapat terjadi dengan cepat. Lalu yang terakhir adalah efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi yang baik dalam masyarakat juga akan mempercepat integrasi sosial. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi antar anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antar anggota masyarakat, semakin lambat dan sulit pula terjadinya integrasi sosial. Lalu, pembahasan yang terakhir dalam video ini adalah bentuk integrasi. Nah, bentuk integrasi di sini ada 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi ingat ya, di sini ada kata normatif, berarti integrasinya terjadi karena ada peraturan yang berlaku di masyarakat. Lalu yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Jadi integrasinya tercapai karena orang-orang atau sebuah kelompok atau masyarakat punya fungsinya masing-masing. Lalu yang terakhir adalah integrasi koersif.
Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Sekian video untuk hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan tuliskan di pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.